Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Daqiqatun ini adalah masalah daqiqah, masalah yang halus, ya. Masalah yang mendalam. Karena halus seringkali tidak ditemukan orang. I'lam, ketahuilah, annal qada'a, bahwa sesungguhnya qada' qad yutlaku majazan, ialah kadang-kadang digunakan apa kata-kata qada' digunakan secara majaz. Wa qad yutlaku, dan kadang-kadang digunakan apa qada' hakikatan, secara hakikat. Artinya qada' itu kadang-kadang ada qada' hakiki, ada qada' majaz. Fa innahu, sesungguhnya qada' tilwul adai, adalah mengiringi ada. Qada' itu adalah mengiringi ada. Walil adai arba'atu ahwalin, dan ialah bagi ada pun 4 hal. Dari 4 hal daripada ada itu, maka lahir 2 macam qada'. Ada qada' majazan, ada qada' hakikatan. Al-ula, adapun hal yang pertama, ayyakuna, ada apa ada, wajiban adalah wajib. Ada wajib. Fa idza tarakahu al-mukallafu, apabila meninggalkan kepada ada siapa orang mukallaf, amdan, dengan sengaja, au sahwan, atau karena lupa, wajib, maka wajib, alaihi, atas mukallaf, al-qada'u, apa qada'. Ini qada' hakikatan, ya. Karena adanya wajib. Suatu ibadah yang adanya wajib. Bila mana ditinggalkan oleh orang mukallaf, baik sengaja maupun tak sengaja, maka wajib qada'. Qada'nya qada' hakiki, benar-benar qada'. Walakin hutta al-ma'samu anhu, akan tetapi dihilangkan apa dosa, anhu, dari mukallaf, intasahwihi, ketika lupanya mukallaf, dihilangkan apa dosa, ala sabilil afi, atas jalan adanya ampunan. Fal ityanu bimithlihi, maka adapun melakukan dengan semisal ada, ba'dahu, sesudah ada, yusamma qada'an hakikatan, ialah dinamakan qada' hakikatan. Kenapa dinamakan qada' hakikatan? Karena adanya wajib, juga. Adanya wajib. Itu hal yang pertama. As-saniyatu, adapun hal yang kedua, alla yajibal ada'u, tidak wajib apa ada. Kasyami fi haqqil haidi, seperti puasa bagi orang haid. Fa innahu haramun, sesungguhnya siam bagi orang haid haramun, adalah haram. Fa idza shamat, apabila berpuasa siapa haid, ba'da tuhri, sesudah suci, fatasmiyatuhu, maka adapun menamakan saum qada'an qada', majazun mahdun, adalah majaz yang murni, benar-benar majaz. Puasa bagi orang haid itu tidak wajib.
Bukan hanya tidak wajib, tapi haram kan. Tapi kenapa ketika sudah suci kok wajib qadha? Orang tidak pernah wajib, berarti kan qadha majazan. Orang yang sedang haid itu boleh tidak puasa, tak wajib puasa, bahkan tak boleh puasa. Tapi nanti setelah lepas haid wajib qadha. Mengqadha sesuatu yang tak pernah wajib. Berarti qadha majaz. Fatasmiyatuhu qadhaan majazun mahdun. Maka adapun menamakan puasa disebut sebagai qadha adalah majaz. Bukan qadha yang sesungguhnya. Wa haqiqatuhu annahu fardun mubtada'un. Adapun hakikatnya saum yang dilakukan, hakikat puasa yang dilakukan setelah suci, fardun mubtada'un adalah fardu yang kewajiban yang pertama ya. Kewajiban awal ya, adalah fardun mubtada'un adalah kewajiban awal. Kok dikatakan kewajiban awal, orang tak pernah wajib juga. Seolah-olah bukan gantinya barang wajib juga. Karena memang tidak pernah wajib. Bukan hanya tak pernah wajib, tapi haram dilakukan. Maka pada hakikatnya puasa yang dilakukan setelah suci adalah fardun mubtada'un. Kewajiban awal, bukan gantinya puasa wajib. Lakin lamma tajaddada hadzal fardu, akan tetapi ketika muncul kembali apa fardu ini, bisa berhalatin dengan sebab adanya kondisi aradat yang timbul, manaat min ijabil adai, yang menjadi penghalang dari wajibnya ada, hatta fata, sehingga tertinggal apa hadzal fardu, difawati ijabihi, karena tertinggalnya ijabnya fardu ini, summiya qadhaan, maka dinamakan qadha. Artinya tak wajibnya puasa bagi haid itu kan karena ada mani, ya kan? Ada penghalang untuk diwajibkan. Sementara penghalang itu terus berlangsung sampai habisnya waktu, maka apa yang dilakukan disebut qadha, tapi qadha majazan. Wa qad askala hadza ala qaifatin, dan sungguh-sungguh menjadi muskil apa masalah ini atas sekelompok ulama. Faqalu, maka berkata mereka, wajaba as-saumu 'alal haidi duna as-salati. Wajib apa puasa atas orang haid, tidak salat. Ada sebagian ulama yang mengatakan sesungguhnya saum itu wajib bagi orang yang haid, tidak wajib berbeda dengan salat. Kok dikatakan wajib? Bidali diwujubil qadha'i, dengan bukti wajibnya qadha. Ada sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya puasa itu wajib bagi orang yang haid. Kok dikatakan wajib? Buktinya wajib qadha. Maka di dalam kitab yang lain dikatakan jaizut tarki laisa biwajibin. Di dalam Wajatul Usul, di dalam Jamul Jawami ada pernyataan jaizut tarki laisa biwajibin. Sesuatu yang boleh ditinggalkan itu tak wajib. Siapa yang tak tahu itu? Sesuatu yang boleh ditinggalkan tak wajib. Kok ada pernyataan seperti itu? Ya karena ada sekelompok ulama yang mengatakan ada sesuatu yang boleh ditinggalkan tapi wajib, yaitu saum bagi orang yang haid, itu wajib. Buktinya wajib diqadha.
Wa ja'lu hadzal ismi majazan, adapun menjadikan nama ini majaz, menyebut itu qada majazan ya. Aula min mukhalafatil ijma'i, adalah lebih utama daripada menyalahi ijma'. Ya disebut saja qada majazan daripada menyalahi ijma'. Ijma' yang mana? Idza khilafa, karena tidak ada khilaf di kalangan ulama, annahu, bahwa sesungguhnya, lau matat al-haidu, andai kata mati siapa orang yang haid, lam takun asiatan, tidak ada orang yang haid itu maksiat, berdosa ya. Para ulama sepakat, jikalau perempuan yang haid itu tidak sempat qada, ya tak berdosa. Tak berdosa karena memang tidak pernah punya kewajiban puasa ya kan. Tak pernah punya kewajiban puasa. Fa kaifa tu'maru bima ta'sibihi law fa'alathu? Bagaimana bisa diperintahkan siapa haid bima dengan sesuatu, taksi yang berdosa siapa haid bihi dengan emas, lau fa'alathu, seandainya melakukan haidhu kepada emas. Tidak masuk akal kalau perempuan haid itu diperintahkan melakukan sesuatu yang andai kata dia melakukan berdosa ya kan? Tak masuk akal kalau perempuan haid itu diperintahkan melakukan sesuatu yang andai kata dilakukan dia berdosa. Walaisa al-haidu kal hadasi, haid tidak sama dengan hadas. Fa inna izalatahu mungkinun, sesungguhnya menghilangkan hadas itu kan mungkin ya kan? Orang haid tidak sama dengan orang musafir ya. Orang musafir itu boleh tak puasa tapi boleh puasa ya. Musafir itu boleh tak puasa tapi boleh puasa. Kalau orang haid boleh tak puasa tapi tak boleh puasa. Orang haid boleh tak puasa tapi tak boleh puasa. Artinya haid itu menjadi alasan untuk meninggalkan puasa, tapi di sisi yang lain menjadi mani, penghalang untuk melakukan puasa. Berbeda dengan safar. Kalau safar hanya berstatus sebagai uzur, alasan bolehnya tak puasa safar. Kalau haid bukan hanya menjadi alasan boleh tak puasa, dan menjadi mani, menjadi penghalang bolehnya puasa. Fa ingkira, jikalau ada pertanyaan, falimatan wi qadha Ramadhana, kenapa perempuan haid itu berniat qadha Ramadan? Kalau qadhanya qadha majazan, kenapa kok niat qadha ya kan? Katanya qadhanya majazan, tapi kenapa perempuan haid ketika ketika mengganti puasa yang ditinggalkan niatnya qadha? Kulna, kita menjawab, in anaita bidzalika annaha tanwi qadha ma mana al haidu min wujubihi fa huwa kadzalika. In anaita, jikalau kamu bermaksud bidzalika dengan hal itu, bahwa perempuan haid niat qadha, bermaksud annaha, bahwa sesungguhnya haid, tanwi adalah berniat, qadha ama mengqadai sesuatu, mana al haidu yang menghalangi apa haid, min wujubihi dari wajibnya amma, bahwa kadzalika memang seperti itu, bahwa maka adapun keadaannya adalah memang seperti itu. Apa yang kamu maksud bahwa perempuan haid itu niat qadha? Kalau maksudnya perempuan haid itu niat mengqadai sesuatu, niat mengqadai ibadah,
yang wajibnya terhalang dari haid, memang benar itu. Mengqadai puasa, ya. Niat mengqadai puasa yang mana wajibnya terhalang oleh haid. Ya benar itu, tak salah. Wa in anaita, jikalau kamu bermaksud annahu qada'un lima wajib 'alaiha, bahwa sesungguhnya puasa adalah qada' lima terhadap sesuatu wajib yang wajib 'alaiha atas haid fi halatil haidi, di saat haid, bahwa qada'un wa muhalun, itu keliru bahkan muhal. Kalau maksudnya bahwa perempuan itu mengqadai sesuatu yang wajib di saat haid, ya salah itu, karena memang tidak pernah wajib. Kalau maksudnya perempuan itu mengqadai sesuatu yang wajib di kala haid, itu salah, karena di saat haid tak pernah wajib. Fa ingkila, jikalau ada pertanyaan, fal yanwi al balighu al qadha lima fata ijabuhu fi halatis siwari, seharusnya berniat siapa orang yang baligh, berniat al qadha kepada qadha, mengqadha lima akan sesuatu fata yang tertinggal, ijabuhu apa ijabnya emas, fi halatis siwari di saat kecil. Tadi dikatakan kan haid itu menjadi penghalang wajibnya puasa. Bagaimana dengan anak kecil? Ketika nanti sudah baligh, tidakkah dia perlu qadha? Karena wajibnya puasa, katakanlah, bagi anak yang masih kecil terhalang oleh statusnya sebagai anak kecil. Wajibnya puasa baginya terhalang oleh siwar, ya, kekecilan. Apa tidak sama dengan wajibnya puasa bagi orang haid terhalang oleh haid? Wajibnya puasa bagi orang haid terhalang oleh haid, tapi kemudian diperintahkan qadha, dan qadhanya qadha majazi. Kenapa tidak orang yang baru baligh diwajibkan qadha terhadap puasa yang ditinggalkan karena puasanya terhalang dengan kekecilannya? Kulna, kita menjawab, lau umira bidzalika lanawahu, andai kata diperintahkan siapa orang baligh bidzalika dengan qadha, lanawahu, niscaya berniat siapa anak kecil akan qadha. Tapi nyatanya kan tidak ada perintah kan. Kalau perempuan qadha puasa kan memang ada perintah. Kunna nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is sholati. Walakin, akan tetapi, lam yuj'al fawatul ijab bisiba, akan tetapi tidak dijadikan apa tertinggalnya ijab dengan sebab siba, kekanak-kanaan. Tertinggalnya wajib dengan siba tidak dijadikan sababan sebab di ijabi fardin mubtada'in, untuk wajibnya fardu yang bersifat permulaan ba'dal buluwi, setelah baligh. Kalau qadha tadi dikatakan qadha puasa qadha bagi orang haid sesungguhnya adalah fardun mubtada'un kan. Kewajiban awal, bukan karena gantinya sesuatu yang pernah wajib. Penyebabnya adalah karena wajibnya puasa terhalang oleh haid. Artinya terhalangnya kewajiban dengan sebab haid menjadi sebab munculnya kewajiban yang mubtada'un itu. Sedangkan hilangnya kewajiban sebab adanya siba tidak dijadikan sebab timbulnya fardun mubtada'un ba'dal buluwi, sesudah baligh. Kaifa, bagaimana tidak, wal majazu, adapun majaz,
innama yasunu bil istihari, hanya saja bagus apa majaz dengan sebab adanya istihar masyhur, ya, populer. Termasuk di sini artinya bahwa qada bagi perempuan, qada puasa bagi perempuan haid itu adalah qada majaz. Itu memang kemajasannya sudah populer. Qad istahara dzalika fil haidi duna siba. Sungguh-sungguh populer apa hal itu di dalam soal haid, tidak dalam soal kekanak-kanakan. Wala'alla sabab ikhtisas ikhtisarihi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.